Malam turun dengan tenang di atas istana Zhao, tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang bergetar. Hujan gerimis membasahi atap batu, menetes perlahan ke taman yang sepi. Cahaya lilin dari pavilion Lianya bergetar seperti napas seseorang yang menahan tangis. Di atas meja, terbuka sebuah gulungan sutra tua. Tulisan di atasnya samar, tapi cukup jelas untuk menghancurkan seluruh pertahanan hatinya. Perintah pengasingan atas nama Zhou Tian. Ia membaca kembali tulisan itu. Setiap guratan tinta seperti luka lama yang disayat ulang. Tangannya bergetar, matanya basah. Jadi bukan kaisar, tapi Daya. Suaranya pelan, tapi menusuk ruang yang sunyi. Mei Lin masuk membawa lentera tambahan. Nyonya, sudah larut. Anda sebaiknya beristirahat. Bagaimana caranya tidur bila setiap mimpi adalah kebohongan yang pernah kubela? Ia menutup gulungan itu dengan perlahan. Namun di sudut kertas, segel kecil berwarna hitam menarik perhatiannya. Simbol keluarga Han. Keesokan paginya, Lianya berjalan di taman istana barat. Udara pagi dingin dan suara burung terdengar jauh di antara pepohonan plum. Ia memegang gulungan surat yang kini disembunyikan di balik lengan bajunya. Dari Keahan, Han Yue datang. Langkahnya mantap seperti biasa, tapi kali ini matanya menghindari pandangan Anya. Tuan Han, panggilnya pelan. Nyonya Li, boleh aku bertanya sesuatu? Tentu, 5 tahun lalu. Siapa yang memberitahumu di mana aku dikurung? Han Yu terdiam. Bahu tegapnya perlahan menegang, dan napasnya melambat. Mengapa kau menanyakan itu sekarang? Karena aku baru tahu perintah pengasinganku dikirim bukan atas nama kaisar, tapi Pangeran Zhao, dan segelnya berasal dari keluarga Han. Suasana membeku, suara angin seolah berhenti berhembus. Han Yue menatap tanah. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tidak bermaksud? Jadi kau tahu, aku diperintahkan untuk menyampaikannya Anya. Jika aku menolak, seluruh pasukanku akan dibubarkan. Mereka akan dieksekusi. Anya menatapnya. Matanya merah, tapi tidak meneteskan air mata. Jadi untuk menyelamatkan 1000 nyawa, kau mengorbankan 1 jiwa? Aku menyelamatkanmu juga. Kau menyelamatkan tubuhku, Tuan Han. Tapi kau membiarkan hatiku mati tanpa pemakaman. Hening panjang menelan mereka berdua. Daun plum jatuh di antara mereka, seperti sisa musim semi yang tak ingin berakhir. Malam harinya, Zhao Tian berdiri di balkon kediamannya. Ia menatap halaman istana yang diterangi bulan. Sementara di kejauhan, suara seruling terdengar lembut. Lagu yang hanya pernah dimainkan oleh Han Yue. Ia tahu, hanya menemukan sesuatu. Ia tahu, karena Han Yue datang menemuinya tadi sore. Wajahnya kelam seperti langit sebelum badai. Yang mulia, kata Han Yue waktu itu, rahasia itu tidak bisa lagi disembunyikan. Ia sudah tahu. Lalu apa yang akan kau lakukan? Akan menghadapi akibatnya. Kini, Zhao Tian berdiri sendirian. Tangannya memegang jepit rambut lama yang pernah ia hadiahkan pada Anya di malam pertunangan mereka. Retakan kecil di ujungnya menjadi pengingat bahwa cinta yang indah pun bisa pecah karena satu keputusan. Jika waktu bisa kuputar, aku akan memilih melawan, gumamnya. Tapi waktu hanya memberi kita 2 pilihan. Menyesal atau melanjutkan hidup dengan penyesalan itu. Pagi berikutnya, Lianya mendatangi ruang latihan Han Yue. Suara pedang yang beradu bergema, tapi berhenti seketika ketika ia muncul. Kau ingin aku meminta maaf? Tanya Han Yue. Tidak. Aku ingin kau berhenti menyelamatkan orang dengan kebohongan. Kalau kebohongan itu menyelamatkan hidupmu, hidup tanpa kebenaran adalah kematian yang lebih panjang, Tuan Han. Ia mendekat, menatap matanya dengan tatapan yang tegas, tapi bergetar. Kau tahu, aku tidak marah karena kau berbohong. Aku marah karena kau membuatku percaya bahwa dunia ini masih punya orang jujur. Han Yue menatapnya lama. Pedang di tangannya jatuh ke tanah. Aku tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki kesalahan yang diselimuti niat baik. Kau tidak bisa. Tapi kau bisa berhenti menyebutnya niat baik. Anya berbalik dan pergi, meninggalkannya sendirian
Di halaman latihan yang kini hanya diisi suara pedang yang jatuh dan hati yang runtuh. Malam tiba lagi. Leanya duduk di depan cermin perunggu retaknya. Ia menatap pantulan dirinya, lalu berkata lirih, "Mereka bilang kebenaran adalah cahaya. Tapi kini aku tahu, cahaya bisa membutakan, sama seperti kegelapan." Ia menyentuh bibirnya, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tak lagi lembut, tapi tajam dan tenang. "Mulai malam ini, aku tidak akan lagi mencari siapa yang bersalah. Aku akan menjadi seseorang yang mereka semua tak bisa kendalikan." Bayangan dari masa lalu yang menagih hutang. Lilin di depan cermin padam perlahan. Dan di pantulan terakhir sebelum gelap, wajahnya tak lagi seperti korban, tapi seperti seseorang yang baru saja bangkit dari kematian. Kebenaran datang terlambat, membawa luka yang lebih tua dari waktu.